Halo, selamat datang di video penuh soal dan pembahasan. Kali ini kita akan belajar salah satu materi OSN ekonomi, yaitu market failures. Kisi-kisi di panduan memang ada tiga, yaitu externalities, public goods, dan juga asymmetric information. Namun di video ini saya hanya fokus membahas yang asymmetric information. Yuk, langsung ke soal. Nomor 1. Dalam pasar mobil bekas, pembeli sulit mengetahui apakah mobil yang ditawarkan berkualitas baik atau buruk. Hal ini menciptakan kondisi A. Externalities, B. Public goods, C. Asymmetric information, D. Moral hazard, atau E. Monopoly power. Jawabannya adalah C. Asymmetric information. Asymmetric information terjadi ketika salah satu pihak atau penjual memiliki informasi lebih banyak daripada pihak lainnya, yaitu pembeli. Dalam pasar mobil bekas, penjual tahu kondisi sebenarnya dari mobil, sedangkan pembeli tidak. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan informasi. Kenapa yang lain salah? Yang A, B, D, dan juga E salah. Yang A dulu kita bahas ya. Yang A, externalities, berkaitan dengan dampak sampingan terhadap pihak ketiga seperti polusi, bukan informasi yang tidak seimbang. Yang B, public goods. Public goods ini barang publik ya, barang publik bersifat non-excludable dan non-rival. Tidak relevan dengan kasus mobil bekas. Yang D, moral hazard. Moral hazard ini terjadi setelah kontrak dibuat, misalnya asuransi, bukan saat informasi awal tidak setara. Yang E, monopoly power, itu berkaitan dengan kekuatan pasar, bukan ketimpangan informasi antar pelaku pasar. Kita lanjut ke nomor 2. Seorang pasien tidak mengetahui secara pasti apakah obat yang diresepkan benar-benar perlu, tetapi dokter memiliki informasi tersebut. Kondisi ini menggambarkan A. Externalities positif, B. Asymmetric information, C. Elasticity of demand, D. Price ceiling, atau E. Law of diminishing marginal utility. Jawabannya adalah yang B. Asymmetric information. Pasien berada dalam posisi informasi yang lebih sedikit dibanding dokter. Ini adalah contoh informasi asimetris dalam sektor jasa atau kesehatan. Dokter bisa saja merekomendasikan obat karena alasan ekonomi atau keuntungan, bukan medis. Yang A ini salah ya. Externalities positif itu menggambarkan manfaat pihak ketiga seperti vaksinasi, bukan ketidakseimbangan informasi. Yang C, elasticity of demand, mengukur elastisitas permintaan ini mengukur respons permintaan terhadap perubahan harga, bukan masalah informasi. Yang D, price ceiling. Price ceiling ini pembatasan harga tertinggi, tidak berhubungan dengan informasi. Yang E, law of diminishing marginal utility, tentang menurunnya kepuasan tambahan, tidak relevan. Nomor 3. Asymmetric information dalam asuransi kesehatan dapat menyebabkan A. Price discrimination, B. Deadweight loss, C. Adverse selection, D. Economies of scale, atau E. Opportunity cost. Jawabannya adalah adverse selection. Yang C, adverse selection terjadi saat pihak yang memiliki risiko lebih tinggi, misalnya orang sakit, lebih cenderung membeli asuransi daripada yang sehat karena perusahaan tidak bisa membedakan risikonya. Premi rata-rata naik dan membuat yang sehat enggan ikut. Yang A ini price discrimination. Price discrimination ini strategi menjual barang dengan harga berbeda, tidak relevan dengan seleksi berdasarkan informasi tersembunyi. Yang B ini artinya kehilangan efisiensi karena distorsi pasar bisa terjadi, tapi bukan akibat langsung informasi asimetris. Yang D ini economies of scale, berkaitan dengan penurunan biaya produksi, bukan asimetri informasi. Kemudian yang E, opportunity cost, itu adalah biaya peluang atas pilihan lain, tidak berkaitan dengan seleksi pasar karena informasi. Nomor 4.
Contoh tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah informasi asimetris adalah A. Memberlakukan tarif impor. B. Meningkatkan subsidi pertanian. C. Mewajibkan label kandungan gizi pada makanan. D. Menaikkan suku bunga acuan. Atau E. Membatasi jumlah pesaing di pasar. Jawaban yang tepat adalah C. Mewajibkan label kandungan gizi pada makanan. Label kandungan gizi membantu konsumen memperoleh informasi yang sebelumnya hanya diketahui produsen, mengurangi ketimpangan informasi, dan membantu pengambilan keputusan yang rasional. Yang A, kita bahas yang A ya. Yang A, tarif impor. Tarif impor ini proteksi industri domestik tidak menyelesaikan ketimpangan informasi. Kemudian yang B ini subsidi pertanian. Subsidi pertanian mendorong produksi, bukan memperbaiki distribusi informasi. Kemudian yang D, suku bunga acuan itu merupakan kebijakan moneter, tidak berkaitan langsung dengan informasi produk. Yang E, membatasi pesaing ini justru jika dilakukan justru akan merusak efisiensi pasar dan tidak menyentuh masalah informasi. Nomor 5, dalam dunia kerja, perusahaan tidak selalu tahu produktivitas calon karyawan. Solusi untuk mengurangi informasi asimetris ini adalah A. Menerapkan pajak penghasilan progresif. B. Menggunakan sertifikasi pendidikan dan pengalaman kerja. C. Menaikkan upah minimum. D. Memberi subsidi ke perusahaan besar. Atau E. Menurunkan pajak perusahaan. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menggunakan sertifikasi pendidikan dan pengalaman kerja. Sertifikasi, ijazah, dan pengalaman kerja merupakan sinyal untuk menunjukkan kualitas atau produktivitas karyawan kepada perusahaan. Ini adalah solusi untuk informasi asimetri antara pelamar dan perusahaan. Yang A, berkaitan dengan pajak progresif ini merupakan kebijakan redistribusi, tidak mengatasi asimetri informasi. Yang C, upah minimum, menentukan batas upah tidak membantu mengungkap produktivitas calon pekerja. Yang D, subsidi perusahaan besar, dukungan produksi bukan solusi atau kurangnya informasi tenaga kerja. Yang E, pajak perusahaan. Pajak perusahaan itu mempengaruhi investasi, tidak berkaitan langsung dengan perekrutan berbasis informasi. Sudah selesai ya belajarnya, kita istirahat dulu, doakan saya sehat 100% agar kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih. Bye.